Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah min safis salis, marhaban bikum najtami'u huna linuwasil wa nadrus an ilmi akhlaq at-tasawuf na'khud min kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah lil imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Hayya naqra surat al-Fatihah nuhdiha ila al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Syaihu wa ila mu'alif hadzal kitab. Asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tayyib, ayyuhat talaba wa talibat, sa'aqra' lakum al-harakat fil bidayah faftahu kutubakum, yakni wasalna fi al-faqrah al-akhirah min ad-du'a wa adabuhu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Wa amara alaihi salatu wassalam bi ta'zimil mas'alati wa bi jazmiha wa an la yaqulal abdu Allahumma gfirli in syi'ta bal ya'zimul mas'alata wa yu'azzimu ar-raghbata wa yaluhu fil mas'alati wa yukinu bil ijabati wa yakunu inda du'aihi hadiral qalbi ma'a rabbihi khaifan minar raddi min haitsu ghaflatuhu an maulahu wa taqsiruhu fil qiyami bihaqqihi wa tami'an fil ijabati wa nailar ragbati likamalil judi wa sidqil wa'di. Wa qad warada anna Allaha hayyun karimun yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayyaruddahuma farighataini. Wa warada aidan annahu la yada'ullaha da'in illa istajaba lahu fa imma ayu ajjila lahu ma sa'ala wa imma ayyadfa'a anhu minal bala'i a'zama min dhalika wa imma ayyudakhira lahu fil akhirati ma huwa afdalu wa akmalu fayambagi lil abdi ayyazala da'iyan wa mutadarri'an fi rakhaihi wa shiddatihi wa yasurruhu wa usruhu wa la yastabti'ul ijabata wa la yai'asu faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairatun fi ta'khiri ba'dil umuri wa yakunu lil abdi fi dzalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'uru falyad'u wa yufawwid wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'ala ma'ahu al-lutfa wal afiyata wa salahal aqibati wal yas'alillaha kullama yasha'u mimma fihi ridahu min umuril akhirati wad dunya wa min kulli jalilin wa hakirin wa la yaghfalu an aklil halali fa innahu min ahammi syara'iti listijabati du'ai kama warada
fil haditsi shahihi thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika wa qala ba'du salafi ad-du'a'u kal miftahi wa asnanuhu lukamul halali. Intaha. Ayuhat talaba wa talibat, fal'an sa'ashrah lakum wa sa'atakalam baina ladaikum bil lughatil indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada paragraf yang terakhir dijelaskan wa amara alaihi salatu wasalam, dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua bita'zimil mas'alati, untuk mengunggulkan al-mas'alati, yaitu apa yang kita minta, doa apa yang kita minta, wa bijazmiha, dan juga untuk memastikan al-mas'alati, yaitu apa yang kita minta, wa alla yaqulal abdu, dan sekiranya seorang itu tidak berdoa dengan doa seperti Allahumma gfirli in syi'ta, wahai Allah, ampunilah dosaku in syi'ta, jikalau engkau mau. Bal ya'zimul mas'alata, akan tetapi orang tersebut harusnya memastikan apa yang ia minta. Wa yu'zimur ragbata, dan orang tersebut harus benar-benar menginginkan apa yang ia inginkan. Wa yulihu fil mas'alati, dan sekiranya orang tersebut harusnya ia menegaskan akan doa yang ia panjatkan. Wa yuqinu bil ijabah, seharusnya juga orang tersebut harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Wa yakunu inda du'ahihi, dan sekiranya ada an du'aihi, ketika dia berdoa, hadirul qalbi ma'a rabbih, yang mana hatinya itu hadir ma'a rabbih, menghadap Allah Subhanahu wa taala, khaifan minarraddi, yang mana dirinya takut akan doanya itu akan ditolak oleh Allah, min haitsu ghaflatuhu, sekiranya ia itu adalah orang yang lalai, an maulahu, dari apa yang Allah perintahkan, wa taksiruhu, dan juga orang tersebut sekiranya sering lengah fil qiyami bihaqqihi, yaitu ketika mendirikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wa tami'an fil ijabah, dan seharusnya orang yang berdoa itu harus selalu berharap fil ijabah, dalam pengabulan doa, wa nailir ragbata, dan juga mengharap akan keinginan tersebut dapat terkabul likamalil jud, karena Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, wasidqil wa'di, dan Allah akan menepati janjinya. Waqad warada, dan telah dijelaskan, annallaha, sesungguhnya Allah itu hayyun karimun, yaitu merasa malu, karimun, dan juga maha mulia, yastahi minnal abdi, Allah itu merasa malu minal abdi, dari hambanya, idza rafa'a ilaihi yadaihi, ketika seorang hambanya itu mengangkat kedua tangannya, ayaruddahuma farighataini, sedangkan Allah membiarkan tangannya kosong. Jadi kenapa kita meminta mengangkat tangan kita kepada Allah ketika berdoa? Agar Allah memberikan apa yang kita minta. Oleh karenanya itu kita dianjurkan ketika berdoa, kita angkat kedua tangan kita setinggi-tingginya, karena ketika itu Allah pun akan merasa malu kalau seandainya tidak mengijabah doa kita. Warada aidan, dan telah dijelaskan juga, annahu la yad'ullaha, bahwasanya tidak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah illa stajaba lahu, kecuali Allah akan mengijabah doa hambanya tersebut. Fa imma ayu ajjala lahu ma sa'al, baik doanya langsung diijabah sama Allah, wa imma ayyadfa anhu minal bala, atau sekiranya Allah ingin mencegah
dari seorang tersebut minal bala, dari jatuhnya suatu bala, bencana ataupun musibah, a'zamu min zalik, yang mana bala tersebut lebih besar dan ketimbang doanya. Wa imma ayyudakhira lahu, yang ketiga, sekiranya Allah itu ingin menyimpan lahu kepada doa tersebut fil akhirah, nanti di akhirat sana, ma huwa afdal, yang mana hal tersebut lebih afdal, lebih utama, wa akmal, dan lebih sempurna dibandingkan doa, dibandingkan apa yang ia minta ketika di dunia. Fayam bagi lil abdi, maka sekiranya seorang hamba itu alla yazalu da'iyan, selalu istiqomah meminta kepada Allah, wa mutadarrian, kiranya hamba itu selalu rendah diri, fi rakhaihi, baik ketika seorang hamba itu dalam keadaan sehat, wa syiddatihi, ataupun dalam keadaan sakit, wa yasurhu, baik seorang hamba itu dalam keadaan mudah, wa asruhu, atau dalam keadaan sulit, selalu hamba itu berdoa, baik dalam hal dia itu dalam keadaan kaya maupun miskin, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastabtiul ijabah wala yayas. Di sini dianjurkan kepada kita, diperintahkan kepada kita bahwasanya seorang hamba tidak boleh putus asa terhadap doa yang ia panjatkan. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairah, maka perlu diketahui bahwasanya Allah mempunyai rahasia tersendiri, Allah punya khairah, punya pilihan tersendiri dalam mengakhirkan beberapa doa-doa seorang hambanya. Wa yakunu lil abdi fi dzalika, yang mana dalam mengakhirkan perkara tersebut, mengakhirkan ijabah, mengakhirkan doa tersebut, lil abdi, bagi seorang hamba, sholahun wa naf'un, adalah kebaikan, kemaslahatan, wa naf'un, dan juga kemanfaatan, min haitsu la yash'ur, yang mana seorang hamba itu tidak sadar. Fal yad'u, maka selalulah seorang hamba itu berdoa, meminta kepada Allah dan percaya bahwa doanya bakal diijabah oleh Allah. Wa kullama sa'ala, dan setiap kali seorang hamba itu berdoa kepada Allah syai'an, akan sesuatu, fal yas'al ma'ahu, maka meminta juga seorang hamba itu al-lutfa, akan keramahan, wal afiyah, dan juga keselamatan, wa sholahal akibah, dan juga hasil yang baik. Waliyas alillaha, dan sekiranya seorang hamba itu berdoa kullama yasha'u mimma fihi ridha, yang mana sekiranya Allah itu ridho akan apa yang hamba tersebut minta, min umuril akhirah, baik perkaranya berupa perkara-perkara yang akhirat, wa dunya, ataupun perkara-perkara yang ada di dunia. Wa min kulli jalilin wa hakir, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa hakirin, dan hamba tersebut merasa rendah. Wala yaghfilu an aklil halal, dan sekiranya hamba itu tidak lalai an aklil halal, untuk selalu memakan makanan yang halal. Fa innahu min ahamis syara'id, karena sesungguhnya hal tersebut min ahamis syara'id, adalah perkara yang terpenting, listijabati doa, agar doa itu dapat dikabulkan, kama sebagaimana warada telah disebutkan fil hadis as-sahih, dalam hadis sahih, tsumma dzakara rajula, bahwa sesungguhnya Nabi menyebutkan ada seseorang yutilus safar, yang mana dia sedang bermusafir, perjalanan yang jauh. Kita ketahui bahwa al-musafir adalah salah satu yang mana doanya bakal dikabulkan oleh Allah. Ash'atha, yang mana rambutnya itu kusut, agbaro, yang mana bajunya juga banyak penuh debu, yamuddu yadaihi ila sama, kemudian orang itu disebutkan oleh Nabi mengangkat tangannya, kedua tangannya ke langit, ya Rab, ya Rab, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, ternyata makanannya yang ia makan adalah makanan yang haram. Wa malbasuhu haram, dan ia minum dari minuman yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan perutnya diisi dengan makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabu lizalik, kemudian Nabi pun bertanya, bagaimana Allah bisa mengijabah, bagaimana Allah bisa mengabulkan orang tersebut. Wa qala ba'du salaf, dan telah berwasiat ba'du salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu, ad-du'a'u kal miftah,
doa itu bagaikan kunci. Dan kunci itu yang kita tahu mempunyai asnan, yaitu geriginya. Nah, wa asnanuhu lukamul halal. Dan adapun geriginya ini adalah memakan makanan yang halal. Oleh karena itu, sekarang pertanyaannya, kalau kita buka pintu, lemari, dan yang lain, kalau seandainya nggak ada giginya ini, kira-kira kita bisa buka nggak pintu itu? Ya, mustahil kita buka. Ya, maka oleh karenanya doa itu bagaikan kunci, dan giginya kunci di sini itu adalah makanan yang halal. Oleh karenanya kesimpulannya adalah bahwa diijabahnya, dikabulkannya suatu doa itu tergantung makanan atau minuman yang kita makan, pakaian yang kita pakai saat ini, kitab, buku, HP, dan barang-barang yang lainnya yang kita pakai saat ini, apakah itu termasuk barang kita atau barang yang syubhat. Nauzubillah summa wal iyazubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara yang haram, agar doa-doa kita semua diijabah dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi darsana bihadza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.